Hormati, selanjutnya sambutan Kepala MTS Negeri 2 Lampung Tengah dilanjutkan sidang terbuka, prosesi pelepasan dan wisuda peserta didik kelas 9 MTS Negeri 2 Lampung Tengah tahun pelajaran 2022-2023. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hamsir SPD MPDI dan seluruh waka disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Camat Bandar Surabaya atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pengawas MTS Wilayah Timur, yang insya Allah yang sama-sama kita hormati, yang kami hormati Ketua Komite beserta jajarannya Komite MTS Negeri 2 Lampung Tengah, dan yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Islamiyah Bandar Surabaya, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bandar Surabaya, Kepala SD Negeri 1 Bandar Surabaya, dan seluruh undangan yang saya hormati dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati tentunya kepada seluruh wabil khusus wali murid kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023 yang alhamdulillah dapat menghadiri dalam acara pagi hari ini. Salawat serta salam tentunya kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kelas 9 dan seluruh tamu undangan, tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan karunia-Nya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, sehingga kita masih dapat menghadiri melaksanakan kegiatan wisuda tahfiz dan pelepasan atau pengelepasan kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentunya saya selaku kepala madrasah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan ketua komite dan jajarannya, atas dukungan wali siswa-siswi, atas dukungan seluruh panitia, seluruh guru, seluruh tenaga kependidikan MTS Negeri 2 Lampung Tengah,
sehingga dapat berjalannya acara menurut saya yang sangat istimewa pada pagi hari menjelang siang ini. Tentunya semoga apa yang dilakukan pada kegiatan ini insya Allah menjadi ajang dakwah kita, menjadi ibadah kita, dan menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, tentunya saya mengucapkan juga mengapresiasi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang sudah memberikan ilmunya kepada seluruh peserta didik kita, sehingga alhamdulillah peserta didik kita sampai dengan saat ini sudah menorehkan beberapa prestasi. Kalau boleh saya sampaikan, MTS Negeri 2 Lampung Tengah ini 1 tahun terakhir ini alhamdulillah pernah menjuarai kompetensi sains madrasah tingkat kabupaten juara 1, bahkan sekarang menuju ke provinsi. Yang kedua, misalkan MTS Negeri 2 Lampung Tengah ini merupakan juara provinsi maupun nasional pada saat itu Olimpiade Bahasa Arab atau yang disebut dengan OBA. Artinya kita patut bersyukur. Dan alhamdulillah yang lebih penting lagi, 99% baik guru dan tenaga pendidikannya sudah banyak yang hafiz Al-Quran, paling tidak juz 30 walaupun belum 30 juz. Maka nanti kalau ada daripada tamu undangan, tamu kehormatan kita pada pagi hari ini, kalau seandainya ingin memberikan ujian-ujian, nanti boleh, atau nanti perwakilan dari camat Bandar Surabaya silakan tarik beberapa guru, 1 atau 2. Nah, kita uji di sini, insya Allah bisa mengikuti itu. Karena alhamdulillah khusus untuk tahfiz Bapak Ibu guru, nah itu langsung saya sendiri yang menguji. Jadi kepala madrasahnya. Jadi saya tahu persis seberapa kekuatan Al-Quran di MTS Negeri 2 Lampung Tengah ini. Pak Camat atau yang mewakili, boleh Pak kalau ada yang mau dipanggil guru, saya tes atau Bapak yang ngetes gitu kan, sebagai seremoninya, atau Pak pengawas juga boleh. Kita ambil yang paling ujung. Bu Dini silakan maju, pegang mic. Ini kalau tidak terbukti salah berarti saya. Minta mic. Boleh, dari bawah tuh boleh. Ya, di bawahnya boleh. Silakan didengarkan, diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ulang. Grogi, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على أفواههم آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Barakallah. Ini hadiah, ini sebatas hadiah. Alhamdulillah. Pak Darno mau nambahin itu Pak Kepala. Atau kalau mau yang menguji atau ibu-ibu mau menguji ya silakan. Tapi di luar acara. Baik, saya teruskan. Artinya saya punya visi. Jadi MTS ini saya rubah visinya 2021 menjadi visi mantap. Mantap itu adalah Madrasah Al-Quran Nasionalis Takwa Aktif dan Produktif. Implementasinya maka saya galakkan dulu gurunya untuk tahfiz Al-Quran sambil siswanya berproses. Nah sehingga itu sudah mulai sekarang ini. Saya yakin mungkin insya Allah 5 tahun ke depan di Bandar Surabaya MTS Negeri 2 Lampung Tengah ini, Kelurahan Bandar Surabaya, Kecamatan Bandar Surabaya ini akan banyak para penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Jadi tentunya saya kepala madrasah mengharapkan daripada dukungan dari seluruh warga Bandar Surabaya ini. Mari kita dukung program MTS Negeri 2 Lampung Tengah ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena acara kita masih panjang. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan prosesi sidang. Kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah disilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat Dewan Pendidik MTS Negeri 2 Lampung Tengah dinyatakan dibuka. Izinkan saya atas nama Dr. Hamsir SPD MPDI, Ketua Senat Dewan Pendidik
MTS Negeri 2 Lampung Tengah ini menyampaikan surat keputusan berdasarkan masukan-masukan. Yang pertama dari bidang kurikulum, yang kedua dari bidang kesiswaan, yang ketiga dari bidang sarana dan prasarana, dan yang keempat dari bidang hubungan masyarakat atau humas. Keputusan yang pertama, sebanyak 180 siswa-siswi MTS Negeri 2 Lampung Tengah kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023 dipertimbangkan, dinyatakan insya Allah 100% lulus dengan nilai baik. Yang kedua, 180 siswa berdasarkan surat keputusan Kementerian Agama insya Allah akan diumumkan secara resmi pada tanggal 8 Juni 2023. Sekian yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan pengumuman kelulusan itu tanggal 8 Juni, maka sidang ditunda. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya selaku Ketua Senat Dewan Pendidik MTS Negeri 2 Lampung Tengah menyatakan sidang Senat ini ditutup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Komite, Bapak Samsul Rizal, disilakan naik ke atas panggung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, siswa kelas 9 3 tahun yang lalu masuk berjumlah 180 orang. Sebagai perwakilan, dengan ini saya serahkan kembali kepada wali murid, dalam hal ini ketua komite. Dengan ucapan yang sama, saya terima penyerahan ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan prosesi wisuda. Ke tempat prosesi wisuda. Dimulai dari kelas 91 kepada Ibu Dini, dipersilakan menempati posisi. Silakan bersiap untuk para peserta didik yang akan diwisuda. Kelas 91, anak didik dari Ibu Dini Rahma Yunika, SPD. Abdillah Farid Al-Hikam, putra dari Bapak Supriyanto, MPD, mempunyai cita-cita sebagai seorang dokter. Abdul Khalid, putra dari Bapak Nahrudin, mempunyai cita-cita sebagai pengusaha. Ade Irma Apriliani, putri dari Bapak Nurtoni, mempunyai cita-cita sebagai wanita karir. Angga Al-Ghifari, putra dari Bapak Saryanto, mempunyai cita-cita sebagai programmer. Ayu Septiani, putri dari Bapak Triyono, mempunyai cita-cita sebagai wanita karir. Dika Ahmad Verlanta, putra dari Bapak Supardi, mempunyai cita-cita sebagai mekanik. Elvista Putri Septiani, putri dari Bapak Mulyanto, mempunyai cita-cita sebagai wanita karir. Endang Kurniasi, putri dari Bapak Kartam, mempunyai cita-cita sebagai guru. Fairu Savana Safiko Ramadhani, putri dari Bapak Jawawi, mempunyai cita-cita sebagai CEO. Ferry Arya Nur Sekti Nugroho, putra dari Bapak Karjio, punya cita-cita sebagai pembisnis. Viva Noviani, putri dari Bapak Kamindi, mempunyai cita-cita sebagai seorang desainer. Vika Meyesa, putri dari Bapak Junus Ersi, punya cita-cita sebagai psikolog. Glenn Fadil, putra dari Bapak Sunarwan, mempunyai cita-cita sebagai seorang DPR Republik Indonesia. Hanifah Rohi Dayanti, putri dari Bapak Hendri, mempunyai cita-cita sebagai istri dari Presiden Republik Indonesia. Hayatullah Adam Husaini, putra dari Bapak Hendri, mempunyai cita-cita sebagai seorang Menteri Republik Indonesia. Ilham Nur Kholik, putra dari Bapak Nur Salim, punya cita-cita sebagai seorang YouTuber. Juliana Reza Pratiwi, putri dari Bapak Suyatno, punya cita-cita sebagai wanita karir. Melati Sukma Dewi, putri dari Bapak Yulianto, punya cita-cita sebagai seorang pengacara. Mesrike, putri dari Bapak Nur Hadi, punya cita-cita sebagai pengusaha. Muhammad Rizik, putra dari Bapak Juhari, punya cita-cita sebagai pemain tim nasional. Muhammad Fauzi Manarul Hidayah, putra dari Bapak Suryaman, mempunyai cita-cita sebagai seorang TNI.
Novia Eka Sri Lestari, putri dari Bapak Asdani, mempunyai cita-cita sebagai seorang dokter. Nur Aisyah, putri dari Bapak Uco Nasusya, mempunyai cita-cita sebagai seorang penulis. Nurul Hidayah, putri dari Bapak Katiman, punya cita-cita sebagai seorang guru. Oliva, putri dari Bapak Sadiri, mempunyai cita-cita sebagai seorang guru. Risma, putri dari Bapak Sunarno, mempunyai cita-cita sebagai seorang desainer. Septiana Putri Rahmadani, putri dari Bapak Sugiwo, mempunyai cita-cita sebagai seorang pelukis. Sheila Safitri Anggraini, putri dari Bapak Slamet Riyadi, mempunyai cita-cita sebagai seorang sarjana hukum. Syalmah Nur Aini, putri dari Bapak Krisyanto, punya cita-cita sebagai seorang dokter. Umi Mukaroma, putri dari Bapak Muhammad Aji, mempunyai cita-cita sebagai guru. Yoga Ferdiansyah, putra dari Bapak Abdi Tunggal, mempunyai cita-cita sebagai pengusaha. Zaki An-Nizar, putra dari Bapak Arif Yusman Saputra, mempunyai cita-cita sebagai seorang guru bahasa Inggris. Dipersilakan kepada Ibu Dini Rahma Yunita SPD ke dapat meninggalkan tempat. Dan kepada Bapak Mahmud Effendi SPD dipersilakan menempati tempat. Kelas 92, anak didik dari Bapak Mahmud Effendi, Sarjana Pendidikan. Ahmad Ibnu Islam Yatno, putra dari Bapak Wartono, bercita-cita sebagai wirausaha. Aldo Effendi Irawan, putra dari Bapak Sumanto, bercita-cita sebagai DPR RI. Anggar Luisda, putra dari Bapak Ridwan, bercita-cita sebagai wirausaha. Bagas Ardianto, putra dari Bapak Sumar, bercita-cita sebagai wirausaha. Dani Wijaya, putra dari Bapak Natun, bercita-cita sebagai DPR RI. Della Safira, putri dari Bapak Sunaryo, bercita-cita sebagai dokter. Della Nuri Agustin, putri dari Bapak Sobarudin, bercita-cita sebagai guru. Desta Setiawan, putra dari Bapak Rohman, bercita-cita sebagai wirausaha. Dewi Agustina, putri dari Bapak Ade Sukandar, bercita-cita sebagai polwan. Dika Ardianto, putra dari Bapak Saringat, bercita-cita sebagai peternak. Dimas Rian Saputra, putra dari Bapak Suyoto, bercita-cita sebagai juragan sapi. Dwi Yesika Indri Wijaya, putri dari Bapak Ahmad Nur Yatim, bercita-cita sebagai guru. Eka Cahya Antika, putri dari Bapak Edi Warsito, bercita-cita sebagai guru BK. Elsa Sabila, putri dari Bapak Nasiruddin, bercita-cita sebagai guru. Ica Laira Natasha, putri dari Bapak Pursiono, bercita-cita sebagai pramugari. Ismail, putra dari Bapak Watim, bercita-cita sebagai fotografer. Isyana Wardana,
putra dari Bapak Zainul Anwar bercita-cita sebagai TNI. Julian Firmansyah, putra dari Bapak Waisak bercita-cita sebagai polisi. Lailatul Husnul Hatimah, putri dari Bapak Darmoko bercita-cita sebagai guru. Melati Kamila Mumazidah, putri dari Bapak Turmuzi bercita-cita sebagai bidan. Nadela Rahmasari, putri dari Bapak Zainal bercita-cita sebagai guru. Nia Puji Lestari, putri dari Bapak Mulyono bercita-cita sebagai dokter. Raditya Apridianta, putra dari Bapak Narno bercita-cita sebagai ustadz. Raffi Adi Setiawan, putra dari Bapak Rosid bercita-cita sebagai seniman. Revangga Yuda Divantara, putra dari Bapak Masruri bercita-cita sebagai fotografer. Jessica Via Arlindita, putri dari Bapak Wari bercita-cita sebagai dokter. Yudhistira Subintoro, putra dari Bapak Hendri Subiantoro bercita-cita sebagai mekanik balap. Kepada Bapak Mahmud dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Dan kepada Ibu Siti Rahmawati dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan. Kelas 93, anak didik dari Ibu Siti Rahmawati SPD. Adimas Pratama, putra dari Bapak Selamat, punya cita-cita sebagai TNI. Ahmad Effendi, putra dari Bapak Soliki, mempunyai cita-cita sebagai Presiden Republik Indonesia. Ahmad Fauzi, putra dari Bapak Tukimin, punya cita-cita sebagai Timnas Indonesia. Ahmad Rizal Mustafa, putra dari Bapak Sudaryanto, mempunyai cita-cita sebagai TNI. Ahmad Rizal Ridho, putra dari Bapak Sudaryanto, mempunyai cita-cita seorang TNI. Anissa Tri Astuti, putri dari Bapak Misri, mempunyai cita-cita sebagai wanita karir. Anissa Wahyu Febriana, putri dari Bapak Sumijan, punya cita-cita sebagai seorang dokter. David Tribuana, putra dari Bapak Romli, punya cita-cita sebagai seorang timnas. Dila Puspita Sari, putri dari Bapak Sudarno, punya cita-cita sebagai seorang pramugari. Dwi Satrio Wijaya, putra dari Bapak Junaidi, punya cita-cita sebagai TNI. Enggar Hermawan, putra dari Bapak Muhyayin, punya cita-cita sebagai atlet bela diri. Gendro Eko Prasetyo, putra dari Bapak Sutoyo, punya cita-cita sebagai TNI. Gilang Putra Pratama, putra dari Bapak Baryanto, mempunyai cita-cita sebagai pegawai bank. Heru Dwi Saputra, putra dari Bapak Putut Yulianto, mempunyai cita-cita sebagai petani sukses. Ibnu Haris, putra dari Bapak Darman, punya cita-cita sebagai seorang polisi. Ibnu Hafiz, putra dari Bapak Mulyadi, punya cita-cita sebagai seorang yang sangat sukses dari teman-teman. Intan Anggraini, putra
Bapak Sukira, punya cita-cita sebagai guru ngaji. Jason Rizky Mulyawan, putra dari Bapak Habib Muslim, punya cita-cita sebagai orang yang sukses. Laili Nur Maulidia, putri dari Bapak Zakaria, mempunyai cita-cita sebagai seorang wirausaha. Laila Sukma Ramadan, putri dari Bapak Parmin, punya cita-cita sebagai seorang mua. Muhammad Sendiansyah Ananda Pratama, putra dari Bapak Edi Lestari, punya cita-cita sebagai seorang peternak sukses. Nova Nur Fadila, putra dari Bapak Sobiri, punya cita-cita sebagai pedagang sukses. Novita Sari, putri dari Bapak Sadi, punya cita-cita sebagai seorang guru. Kis Anpoti, putri dari Bapak Ponimin, punya cita-cita sebagai seorang guru. Rizky Pratama, putra dari Bapak Sukianto, punya cita-cita sebagai seorang pengusaha. Rudiansyah, putra dari Bapak Marmin, punya cita-cita sebagai seorang montir. Sela Nur Aini, putri dari Bapak Purwanto, punya cita-cita sebagai seorang guru. Tia Ayu Lestari, putri dari Bapak Darto, punya cita-cita sebagai seorang pedagang sukses. Wilda Kamelia Nafi Melati, putri dari Bapak Trisutowo, punya cita-cita sebagai seorang guru. Willis Bayu Saputra, putra dari Bapak Tasum, punya cita-cita sebagai seorang montir. Winarsi, putri dari Bapak Sudarno, punya cita-cita sebagai seorang guru. Dipersilakan kepada Ibu Siti Rahmawati agar dapat meninggalkan tempat. Dan kepada Ibu Eri Yuniarti, Magister Pendidikan, dipersilakan menempati tempat yang telah kami sediakan. Kelas 94, anak didik dari Ibu Eri Yuniarti, Magister Pendidikan. Adelia Wulandari, putri dari Bapak Oman, bercita-cita sebagai desainer. Ahmad Trianto, putra dari Bapak Agus Rianto, bercita-cita sebagai pengusaha sukses. Ande Restu, putra dari Bapak Nur Yaman, bercita-cita sebagai pedagang sukses. Bima Adinara, putra dari Bapak Adianto, bercita-cita sebagai wirausaha. Brilian Nur Huda Al-Fariski, putra dari Bapak Miftahul Huda, bercita-cita sebagai guru. Davin Leo Mustafa, putra dari Bapak Wagino, bercita-cita sebagai polisi. Daroini, putra dari Bapak Dukut, bercita-cita sebagai guru. Dewi Mailani, putri dari Bapak Endri Rahayu, bercita-cita sebagai guru. Dwika Saputri, putri dari Bapak Muklas Ali, bercita-cita sebagai dokter. Friska Anastasia, putri dari Bapak Rohadi, bercita-cita sebagai desainer. Ivan Aditya Pratama, putra dari Bapak Budiono, bercita-cita sebagai mekanik. Indri Wulandari, putri dari Bapak Supono, bercita-cita sebagai desainer. Ismi Fajar Fitria, putri dari Bapak Abdul Muttalib, tanpa keterangan cita-cita. Maulana Rizky Al-Hafiz, putra dari Bapak Sukarman, bercita-cita sebagai pemain sepak bola. Mia Puspita Sari,
putri dari Bapak Ngadiran, bercita-cita sebagai polwan. Muhammad Rivaldo, putra dari Bapak Slamet Riyadi, bercita-cita sebagai atlet voli. Muhammad Irsyad, putra dari Bapak Nuryahdi, bercita-cita sebagai TNI. Rafli Ardianto, putra dari Bapak Pianto, bercita-cita sebagai pengusaha. Raksel Nicholas Sandria, putra dari Bapak Lanjar Suwito, bercita-cita sebagai TNI. Raida Raifangga Andika Pratama, putra dari Bapak Yunianto, bercita-cita sebagai polisi. Reza Saputra, putra dari Bapak Darman, bercita-cita sebagai gamers. Rahmat Cahyono, putra dari Bapak Romelan, bercita-cita sebagai polisi. Roni Adi Saputra, putra dari Bapak Antoni, bercita-cita sebagai TNI. Sinta Adi Oktaviani, putri dari Bapak Iswanto, bercita-cita sebagai atlet badminton. Febia Dwi Astuti, putri dari Bapak Suwito, bercita-cita sebagai pramugari. Yuli Setiawati, putri dari Bapak Andi Iwan, bercita-cita sebagai guru. Zahra Aprilia, putri dari Bapak Surono, dengan tanpa cita-cita. Sofyan Riswanto, putra dari Bapak Solikin, bercita-cita sebagai pemain sepak bola. Mohon maaf terjadi kejanggalan. Dipersilakan untuk Miss R untuk kembali. Kemudian dipersilakan kepada Ibu Suwarti SPD MPD untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Kelas 95. Anak didik dari Ibu Suwarti SPD MPD, Aisyah Dinata, putri dari Bapak Mariano, punya cita-cita sebagai seorang dokter. Albert Reva Elestin, putra dari Bapak Dini Eransa, punya cita-cita sebagai seorang polisi. Asep Mulyadi, putra dari Bapak Wahidin, punya cita-cita sebagai seorang pemain sepak bola. Bagas Ferdianto, putra dari Bapak Juwari, punya cita-cita sebagai seorang polisi. Berliana Sani Sutrisno, putri dari Bapak Hadi Sutrisno, punya cita-cita sebagai seorang dokter. Danu Prasetya, putra dari Bapak Sunarno, punya cita-cita sebagai seorang TNI. Dava Rasya Pratama, putra dari Bapak Ahmad Ramadan, punya cita-cita sebagai pegawai PNS. David Arba'at Saputra, putra dari Bapak Sukiman, punya cita-cita sebagai seorang arsitek. David Rafli Ahmad, putra dari Bapak Rahmat Hidayat, punya cita-cita sebagai atlet bola. Eka Fitriani, putri dari Bapak Misdi, punya cita-cita sebagai seorang guru. Eka Lestiani, putri dari Bapak Sumari, punya cita-cita sebagai seorang atlet voli. Erlangga Firliansyah, putra dari Bapak Franky Johansyah, punya cita-cita sebagai pemain futsal. Fajar Sodik, putra dari Bapak Purwanto, punya cita-cita sebagai pengusaha sukses. Farel Aldiansyah Saputra, putra dari Bapak Ade Sudirman, punya cita-cita sebagai seorang pengusaha. Ivan Setiaji,
putra dari Bapak Wiji Narwandi, punya cita-cita sebagai seorang polisi. Indriani, putri dari Bapak Joko Santoso, punya cita-cita sebagai seorang dokter. Kholiso Andriani, putri dari Bapak Sahudi, punya cita-cita sebagai pegawai PNS. Krishna Pratama, putra dari Bapak Widodo, punya cita-cita sebagai mekanik. Lydia, putri dari Bapak Murni, punya cita-cita sebagai ibu bidan. Muhammad Bayu Nasihin, putra dari Bapak Supandi, punya cita-cita sebagai pengusaha. Maya Putri Ayu Lestari, putri dari Bapak Darsono, punya cita-cita sebagai bidan. Dimohon kepada Mila Susanti, para putri dari peserta didik yang Bapak telah diwisuda Barlian, punya agar dapat cita-cita menempati sebagai tempat pengusaha. yang telah kami sediakan. Muhammad Tidak Rafi boleh Ramadhani, keluar daripada bangku yang telah putra dari disediakan. Bapak Abu Rohman, Silakan kembali ke tempat. ternyata sebagai orang sukses. Muhammad Rafli Yusuf, putra dari Bapak Muhammad Yusuf Harun, punya cita-cita sebagai polisi. Mohon kepada Bapak Ibu Wali kelas agar dapat putra mengkondisikan dari Bapak Samar peserta didik. Santoso, punya cita-cita sebagai atlet sepak bola. Putri Nur Indah Ramadhani, putri dari Bapak Santoso, mempunyai cita-cita sebagai seorang desainer. Rahma Nur Halisa, putri dari Bapak Yudianto, mempunyai cita-cita sebagai seorang jaksa. Sugiyanto, putra dari Bapak Riyadi, punya cita-cita sebagai mekanik. Triani, putri dari Bapak Sugiyarso, punya cita-cita sebagai seorang bidan. Urip Adam Syukurila, putra dari Bapak Bibi Trianto, punya cita-cita sebagai seorang montir. Felicia Natalia, putri dari Bapak Suyono, punya cita-cita sebagai seorang guru. Kepada Ibu Suwarti MPD, dipersilakan meninggalkan tempat. Dan sekali lagi kami mohon kepada seluruh peserta didik yang telah diwisuda agar dapat kembali ke tempat bangkunya masing-masing karena prosesi wisuda belum selesai. Sekali lagi diharap agar dapat kembali ke tempat. Kepada Bapak Wali kelas ataupun Ibu Wali kelas agar dapat mengondisikan. Kepada Ibu Harsati Matulia SPD, dipersilakan menempati tempat. Kelas 96, anak didik dari Ibu Harsati Matulia, Sarjana Pendidikan. Adi Sumarna, putra dari Bapak Wijaya, bercita-cita sebagai polisi. Aditya Kelana, putra dari Bapak Robani, bercita-cita sebagai polisi. Andi Rizkianto, putra dari Bapak Rusdi, bercita-cita sebagai mekanik. Arya Saputra, putra dari Bapak Sunardi, bercita-cita sebagai polisi. Bagas Dwi Cahya, putra dari Bapak Riyadi, bercita-cita sebagai pengusaha. Bunga Sevilla, putra dari Bapak Jahidin, bercita-cita sebagai desainer. Sekali lagi diperingatkan untuk peserta didik yang sudah melaksanakan wisuda agar tetap menempati duduknya seperti semula. Chelsea Ristiana, putri dari Bapak Maryadi Rama Nirwana, bercita-cita sebagai desainer. Dava Alzahwan Niatan, putri dari Bapak Widodo, bercita-cita sebagai mekanik.
Danang Deni Astia Wijaya, putra dari Bapak Suparni, bercita-cita sebagai pengusaha. Dini Lufi Aulia, putri dari Bapak Slamet, bercita-cita sebagai dokter. Vivi Al-Ida Yahya, putri dari Bapak Abu Yahya, bercita-cita sebagai pengusaha sukses. Firda Aprilia, putri dari Bapak Suyadi, bercita-cita sebagai dokter. Fuad Hasan Sadali, putra dari Bapak Muhammad Hasan Bisri, bercita-cita sebagai guru. Muhammad Aib Musa'i, putra dari Bapak Jailani, bercita-cita sebagai polisi. Muhlisin, putra dari Bapak Saleh Darusman, bercita-cita sebagai operator alat berat. Okani Arda Dinata, putra dari Bapak Prayitno, bercita-cita sebagai mekanik. Kolbi Firmansyah, putra dari Bapak Gimansyah Subur, bercita-cita sebagai pengusaha. Ranti Febrianti, putri dari Bapak Suwaji, bercita-cita sebagai dokter. Ratna Febriani, putri dari Bapak Sukatno, bercita-cita sebagai guru. Rian Suyajid, putra dari Bapak Suparmin, bercita-cita sebagai pengusaha. Rizal Alfian, putra dari Bapak Suwandi, bercita-cita sebagai atlet voli. Sandi Alif Saputra, putra dari Bapak Hasan Sukma, bercita-cita sebagai polisi. Siti Nur Khalifah, putri dari Bapak Muhammad Ajid, bercita-cita sebagai dokter. Tri Aulia Sari, putri dari Bapak Jito, bercita-cita sebagai dokter. Fania Anasya, putri dari Bapak Firmansyah Asri, bercita-cita sebagai dokter. Vina Khairun Nisa, putri dari Bapak Tubin, bercita-cita sebagai dokter. Wahyu Prasetyo, putra dari Bapak Marjuki, bercita-cita sebagai atlet sepak bola. Demikian nama-nama peserta didik yang telah kami wisuda. Kepada Ibu Uli, Ibu Harsati Matulia, dipersilahkan kembali ke tempat. Dan kepada Bapak Kepala Madrasah beserta jajaran waka agar dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan pengawas madrasah kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syarifuddin SAG MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Camat Kecamatan Bandar Surabaya yang sama-sama kita hormati, pada Bapak Kepala KUA Kecamatan Bandar Surabaya yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Komite, Bapak Kepala Madrasah dan sekolah yang diundang yang bisa hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kepala MTSN 2, Bapak Dr. Hamsir beserta Dewan Gurunya, dan kepada Kepala Tata Usaha yang ada di sini juga yang sama-sama kita hormati, terlebih kepada Bapak Ibu wali murid, wali siswa kelas 9 yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini
kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kampus MTSN 2 ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri prosesi wisuda dan pelepasan kelas 9 dengan begitu meriah, mewah dan terkesan pada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu, pengalaman dan inspirasi tersendiri bagi kita, terutama bagi anak-anak yang di wisuda. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan sepanjang hayatnya. Selanjutnya mari kita sama-sama baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah sholawat kita mendapat syafaat dunia sampai akhirat. Bapak Ibu semua, siswa siswi kelas 9, kelas 8 dan kelas 7 yang ada di sini, yang pertama dan terutama adalah ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kami atas nama Kementerian Agama Lampung Tengah. Ucapan pertama dan terutama adalah kepada wali siswa. Kenapa kami sampaikan kepada wali siswa atau wali murid? Karena berkah jenengan mau dan bersedia ikhlas mensekolahkan putra-putrinya ke sini, sehingga madrasah ini bisa ramai dan mewah serta megah seperti ini. Andai kata jenengan tidak mensekolahkan putra-putrinya di sini, mungkin kondisinya juga berbeda. Sekali lagi, mudah-mudahan keikhlasan jenengan menegakkan madrasah sini menjadi amal kebaikan Bapak Ibu wali murid semua. Yang berikutnya ucapan ribuan terima kasih kepada Dewan Guru yang ada di sini yang dipimpin oleh Bapak Hamsir. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu guru menjadi pengalaman, menjadi amal jariah dan menjadi hal-hal yang terbaik, baik kebaikan untuk putra-putrinya, juga kebaikan untuk pribadi Bapak Ibu guru, terimbas kebaikan kepada bangsa dan negara yang ada di sini. Ucapan ribuan terima kasih yang berikutnya adalah kepada Bapak Ketua Komite yang sudah peduli sejak berdirinya MTS ini, dipandu, dipantau dan bekerja sama dengan komite yang ada di sini. Mudah-mudahan peran komite selalu bermanfaat, selalu berinovasi kepada hal-hal yang baik. Mudah-mudahan peran komite ke depan akan lebih baik. Ucapan berikutnya adalah kepada unsur uspika yang ada di sini, baik itu Pak Camat, Pak Kepala KUA, Kepala Poskes, Koramil, Polsek yang ada di sini, karena sudah mendukung, mengamankan dan mensukseskan keberadaan madrasah MTSN 2 yang ada di sini. Tanpa dukungan, tanpa restu uspika, mudah-mudahan MTS ini juga tidak seperti ini. Sekali lagi, itu adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih berikutnya adalah kepada bapak-bapak, ibu kepala, baik kepala sekolah maupun kepala madrasah, tingkat MI, tingkat SD, tingkat MTS maupun tingkat SMA yang ada di sini. Karena kontribusi bapak ibu kepala madrasah, kepala sekolah yang ada di sini, terutama SD dan MI, sehingga menggiring, memboyong putra-putri didik jenengan mau bersekolah di sini, sehingga madrasah sini juga dari tahun ke tahun berkembang, bertambah, baik berkembang dalam hal kualitas maupun bertambah dalam hal kuantitas. Mudah-mudahan ini semua adalah perjuangan-perjuangan Bapak Ibu semua. Yang berikutnya adalah permohonan maaf. Kenapa kami sampaikan permohonan maaf? Permohonan maaf pertama adalah semestinya dan seyogyanya Bapak Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah, Bapak Farid Wajdi, hadir di tengah-tengah kita. Karena kesibukan kedinasan, maka beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan pesan beliau dengan titip salam dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, di depan sudah kita lihat prosesi-prosesi yang dilaksanakan. Ini adalah berdasarkan visi yang disusun oleh Pak Kepala dan Dewan Gurunya, menjadi visi yang mantap. Di dalamnya adalah madrasah. Madrasah ini adalah lembaga pendidikan, sama dengan sekolah, bedanya madrasah bahasa Arab. Maka ini adalah media untuk mendidik, mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan.